Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi ajma'in. Inna fatahna laka fatham mubina nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan seperti biasanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang sedang kesempitan mudah-mudahan segera dilapangkan oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dibayarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, dan tentunya ada satu yang ingin saya jelaskan ya, ingin saya terangkan, yaitu tentang satu kisah pertemuan saya dengan bapak angkat saya yang pernah saya ceritakan di kisah perjalanan ya, yang ada di video sebelumnya. Silahkan dilihat cerita lengkapnya di sana ya, cerita perjalanan. Nah, salah satunya yang saya ceritakan dalam perjalanan saya tersebut adalah kisah dengan salah seorang bapak angkat saya. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana awal ceritanya saya bertemu dengan beliau dan sampai berakhir ya, sampai berpisah dan seterusnya. Nah, saya ceritakan ya. Jadi pertama-tama pada suatu malam, pada suatu hari saya berjalan ke satu daerah ya, ke satu daerah di daerah Pinyo, yaitu Sungai Rasau. Di sana saya menginap ya di salah satu rumah warga di sana, namanya Pak Ghazali kalau nggak salah ya. Ya, Pak Ghazali kalau nggak salah begitu ya. Jadi saya bermalam di situ teman-teman. Kemudian malamnya kita bermain gaple ya, anreme atau gaple, saya sudah lupa ya, anreme. Jadi ya anggaplah kalau nggak gaple, daun reme ya, karena sudah lama sekali. Jadi untuk hiburan semalam itu agar nggak tidur awal ya. Nah, jadi saya bermain beberapa orang ya, tapi yang bermain ada 4 orang. Akan tetapi di samping kanan kiri kita banyak yang menonton ya, yang menyaksikan sebagai hiburan. Jadi disitulah saya bertemu dengan bapak angkat saya ya. Namun saya tidak menceritakan nama beliau. Mudah-mudahan anaknya, keluarganya yang melihat video ini bisa tahu ya. Iya. Insya Allah beliau, anak keluarga beliau yang menyaksikan video ini akan mengenal saya, insya Allah ya. Jadi ketika itu saya bermain ya. Kemudian tuan rumahnya yang bernama Pak Ghazali ini berkata, karena waktu itu saya sedang kurus teman-teman, karena memang lagi menjalani laku ya, sering sampai puasa 4 tahun, puasa mutih begitu ya waktu itu. Jadi Pak Ghazali ini berkata, ternyata yang namanya dukun itu tidak ada yang gemuk katanya. Karena saya kan udah biasa bergurau teman-teman, jadi sudah biasa bergurau, jadi sudah dianggap biasa kan. Jadi saya ngomong seadanya. Ya mungkin kalau yang kurus itu belum jadi, saya bilangnya begitu teman-teman, karena memang beliau bergurau dan saya pun menjawabnya dengan gurauan kan begitu.
Karena orang-orang sana sudah mengenal saya semua ya. Jadi alhamdulillah orang sana itu, daerah sana hampir semuanya ya, hampir semuanya orang yang di daerah sana itu mengenal saya. Kecuali di sekitar yang saya tempati itu memang kenal semua ya. Karena jarak dari rumah saya sekitar 1,5 jam kalau naik sepeda motor tengah teman-teman. Jadi itu dipisah oleh perkotaan. Jadi ya, ternyata bapak angkat saya ini tersinggung teman-teman. Akan tetapi disimpan di dalam hatinya, dikiranya saya menyinggung beliau karena beliau yang kurus kan begitu. Mungkin saya lebih gemuk mungkin, atau bagaimana. Yang jelas beliau tersinggung karena perkataan saya tersebut. Mungkin yang kurus itu karena belum jadi, saya bilangnya kan begitu teman-teman. Jadi beliau tersinggung, akan tetapi disimpan di dalam hati ya. Jadi besok paginya, malamnya kita nginap bermalam di situ bersama, satu kamar ya, satu kamar, saling tanya ya, tanya jawab. Jadi saya katakan yang sebenarnya. Kemudian beliau mengajak saya ke rumahnya. Jadi katanya besok saya mau pulang, silahkan kamu main-main ke rumah saya katanya. Saya tunggu di sana. Insya Allah nanti saya datang ke sana. Saya bilang begitu ya. Kemudian paginya beliau benar-benar berpamitan, benar berpamitan ingin pulang. Jadi setelah beliau berpamitan, beliau pergi ke arah barat ya, ke arah barat ya. Beliau pergi ke arah barat pulangnya. Jadi ketika beliau keluar, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, karena saya merasa di dalam orang tersebut mempunyai kelebihan yang luar biasa ya. Akan tetapi orangnya tidak mampu teman-teman, orangnya tidak kuat ya, karena lebih tidak mampu mengendalikan isi badannya ya. Jadi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kekuatan positif yang ada di orang tersebut berpindah kepada saya. Yang negatif mudah-mudahan tidak berpindah, tidak ikut saya. Jadi itu doa saya. Jadi besoknya saya mencari rumah orang tersebut, tepatnya di daerah Moton teman-teman. Tepatnya orang tersebut di daerah Moton. Saya beri bocoran sedikit ya, Moton Mempawah ya. Masuknya dari pasar Mempawah. Dan saya tidak mengatakan Moton tinggi, Moton apa. Saya tidak mengatakan, yang penting apabila mengenal nama tersebut, nama kampung tersebut ya, daerah tersebut, dan tentunya orang mengenal orang yang saya maksud. Karena orang tersebut orang luar biasa, bukan orang-orang biasa ya, tapi orang luar biasa teman-teman. Jadi orang terkenal ya. Sedikit cerita sudah pernah saya ceritakan di video saya sebelumnya ya. Jadi ketika itu beliau terperanjat karena waktu saya datang beliau dalam keadaan tidur ya. Jadi anaknya yang membangunkan, Pak ada tamu katanya. Setelah beliau bangun, ternyata ngelihat saya teman-teman, ngelihat saya dari arah pintu depan ya, dari jalan, karena rumah beliau berhadapan dengan jalan raya. Jadi saya masuknya dari depan tentunya. Kemudian beliau terperanjat dalam hatinya, wah, ini katanya, ini Pak Ustadz ingin mengetes saya katanya. Itu yang dikatakan pada akhir-akhir setelah beliau benar-benar yakin ya. Karena saya di rumah beliau saya tempati sampai berbulan-bulan teman-teman. Karena di samping beliau saya angkat sebagai ayah angkat ya. Ternyata guru-guru beliau menyenangi saya, jadi senang kepada saya, dan saya juga diangkatnya menjadi murid teman-teman melalui beliau ya. Dan yang paling penting nanti saya ceritakan. Jadi ya udah, beliau bangun dan langsung salaman, sampean Ustadz katanya. Iya Pak. Kok bisa tahu kesini?
saya tanya sama orang, saya bilangnya begitu kan. Nah, jadi pada malamnya, pada malam hari, datanglah salah satu guru beliau yang dari alam lain ya, dari alam gaib ya, datanglah langsung menghadap saya. Pak Ustadz, katanya, kata guru beliau, ini bapakmu ini ketika kamu datang ke sini beliau terperanjat, disangkanya kamu ingin menguji beliau. Jadi dia berkata di dalam hatinya, wah, ini Pak Ustadz datang untuk menguji saya, katanya. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian setelah itu saya sampaikan kepada beliau. Jadi perkataan guru beliau yang dari alam lain, yang dari alam gaib ini, yang menceritakan langsung kepada saya ceritakan kepada beliau. Nah, jadi beliau tersenyum. Benar Pak Ustadz, katanya. Jadi ini cerita saya dengan bapak angkat saya. Benar Pak Ustadz, saya sangat kaget ketika sampian datang ke sini. Dikiranya sampian ingin mengetes saya atau menguji saya, begitu. Ingin menguji kesaktiannya maksudnya ya. Jadi saya senyum. Saya katakan kepada beliau, saya tidak pernah berniat untuk menguji siapapun, dan saya tidak pernah melakukan itu. Saya katakan begitu. Nah, kalau saya ingin silaturahmi, ya saya silaturahmi karena Allah. Saya tidak pernah selama ini menguji seseorang, tidak pernah, dan tidak pernah saya punya niatan untuk menguji seseorang tersebut. Saya katakan begitu. Kemudian beliau kelihatan senang, teman-teman. Apalagi yang mengatakan langsung kepada saya adalah guru beliau yang menuntun beliau ya, dari alam lain ya, dari alam lain. Kemudian saya sampaikan isi hati saya kepada beliau langsung, di samping penguat ya cerita dari gurunya tersebut. Jadi saya katakan, saya ingin kalau diterima, saya bilang kalau diterima, saya ingin bermalam di sini sampai beberapa malam. Ternyata beliau, alhamdulillah kalau begitu. Iya Pak Ustadz, saya nggak apa-apa, saya terima dengan senang hati, katanya. Yang penting sampian bisa betah di sini dengan makan ala kadarnya, kata beliau. Oh, tidak apa-apa, saya sudah terbiasa seperti itu ya. Jadi itu jawaban saya. Alhamdulillah teman-teman, karena kenapa saya ingin bermalam di situ sampai beberapa hari ya, niat saya. Karena saya rasa di situ ada kejanggalan, di tempat itu ada kejanggalan, teman-teman. Jadi selama itu saya kan memang nggak pernah sampai ya, nggak pernah sampai ke rumah bapak angkat saya ini, nggak pernah sampai ya. Jadi kalau ke kampung itu biasa lewat, teman-teman, karena jalan raya perkampungan sih. Jadi saya merasa ada yang janggal. Jadi selama saya di sana menelusuri kampung-kampung tersebut, teman-teman, ternyata banyak yang iri ya, yang benci kepada bapak angkat saya tersebut, teman-teman. Bahkan salah satu ipar ya, iya betul ipar, suaminya adik beliau sendiri yang membenci beliau, teman-teman, karena memang adik iparnya ini sama-sama orang hebat ya. Jadi ketika bapak angkat saya ini membuka perguruan ini, jadi ada saingan dari situ, teman-teman, dan ternyata banyak kiriman gaib yang dikirimkan kepada bapak angkat tersebut, teman-teman. Jadi dan juga ada beberapa tetangga yang memang mempunyai kelebihan, teman-teman, dan mereka tidak rela mereka itu ada di bawahnya, begitu, teman-teman. Jadi itu yang membuat mereka iri. Jadi saya berusaha memohon pertolongan kepada Allah supaya mereka ini bisa bersatu, teman-teman. Dan alhamdulillah akhirnya lewat saya di kampung itu alhamdulillah aman, tidak ada panas-panasan. Alhamdulillah semuanya berjalan rukun dengan izin Allah. Dan saya ajak semuanya sholat berjamaah ya, sholat berjamaah
dan saya perbaiki ya, saya minta kepada Allah supaya mereka diperbaiki satu persatu, sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah akhirnya menjadi adem ayem teman-teman. Alhamdulillah. Itu ceritanya saya bertemu dengan bapak angkat saya. Bapak angkat saya ini pernah nyantri ya, akan tetapi di zaman itu beliau tidak mengaji ya, tidak mengaji walaupun beliau masuk pesantren, akan tetapi beliau tidak pernah mengaji ya, tidak pernah mengaji. Jadi beliau tidak bisa membaca Al-Qur'an teman-teman karena tidak mengaji, akan tetapi beliau mengambil upah ya. Ada orang berandal yang ingin menggali kuburan, kan kalau dulu ya, cerita beliau orang-orang yang jahat dulu itu sering mengambil jari kelingking atau jari apa orang yang meninggal, baik yang meninggal sudah pikun atau masih bayi begitu teman-teman. Ada ya juga orang yang meninggal hamil teman-teman. Jadi bapak angkat saya ini diupah untuk mengambil itu teman-teman. Jadi cerita beliau di zaman itu ya, masih sulit-sulitnya uang, beliau menjadi kaya teman-teman, enggak, karena diberi upah ya oleh orang-orang jahat tersebut. Nah, bahkan beliau pernah bercerita, katanya kalau orang hamil, orang-orang bercerita ya kepada beliau, kalau orang hamil mati ya, meninggal dunia, kemudian di dalam kuburnya lahir katanya. Ternyata setelah beliau menggali kuburan orang tersebut, ternyata tidak mati teman-teman. Itu saya tidak ceritakan ya, tidak ceritakan apa ya yang beliau kerjakan di dalam ya, yang beliau kerjakan di dalam, karena sangat mengerikan teman-teman, sangat mengerikan ya kalau saya ceritakan. Jadi saya ceritakan seperti seadanya saja, apa ya, sesingkat-singkatnya saja, yang biasa-biasa saja teman-teman. Jadi yang luar biasa tidak saya ceritakan ya, karena berkaitan langsung dengan alam kubur teman-teman, dengan alam kubur ya. Jadi beliau adalah orang yang kalau saya nilai awalnya memang seperti yang diceritakan beliau. Jadi beliau itu adalah orang berandalan teman-teman. Jadi tidak sholat, tidak mengenal Tuhan waktu itu ya. Walaupun orang tuanya mengirim beliau ke pesantren ya, akan tetapi beliau tidak mengaji dan jarang ada di pesantren teman-teman itu ya. Karena zaman itu zaman melarat teman-teman. Namun alhamdulillah beliau bisa sadar karena bertemu dengan seorang guru yang dari Banten, dari mana lagi saya sudah lupa teman-teman. Jadi beliau bertemu dengan guru tersebut, kemudian beliau ingin berguru kepada guru yang dari Banten tersebut. Akan tetapi sampai bermalam beliau tidak diterima. Jadi beliau nangis katanya di bawah pohon, menangis di bawah pohon. Kemudian sekitar tengah malam guru yang dari Banten itu menyusul beliau, dan beliau langsung dimandikan dengan tanah teman-teman. Dimandikan dengan tanah, disumpah segala macam, karena beliau memang bukan ahli ibadah ya, bahkan orang berandalan teman-teman, tidak mengenal Tuhan. Jadi beliau dicuci betul-betul, bukan dicuci dengan air, tapi dicuci dengan tanah teman-teman, dengan tanah ya. Jadi beliau sampai menangis teman-teman, setelah diajari begini-begini beliau nangis, dan alhamdulillah akhirnya beliau menjadi orang baik teman-teman. Akan tetapi yang namanya dosa dari sebelumnya kita tidak mungkin terhapus seketika teman-teman. Jadi itu yang menjadi penyebab beliau sadar awal mulanya ya. Jadi guru beliau itu sangat banyak sekali, dan akhirnya guru-guru beliau itu mengangkat saya juga ya. Walaupun saya mengangkat beliau sebagai ayah angkat ya, bapak angkat, akan tetapi saya oleh gurunya diangkat sebagai anaknya ya. Bahkan beliau sendiri pernah
heran ya, pernah heran karena satu waktu gurunya memberi saya dua pemberian ya, saya tidak ceritakan itu. Beliau sampai tercengang teman-teman, karena setelah saya tanyakan, mungkin saya katakan begitu, mungkin, oh ya, beliau berkata, kenapa ya Ustadz, kok Ustadz bisa diberikan 2 kali sedangkan semuanya 1 kali, termasuk saya hanya 1 kali, kata beliau. Jadi saya katakan mungkin yang pertama itu batal Pak, saya bilang mungkin yang pertama itu batal Pak. Ya nggak mungkin batal, nggak bisa batal katanya. Ini pasti ada sesuatu. Jadi kata beliau nih. Jadi sebisa mungkin saya menyembunyikan ya, menyembunyikan hal-hal yang bisa dianggapnya melebihi beliau ya. Jadi kemudian saya lama, biasa sampai berbulan-bulan saya di sana ya. Akan tetapi pulang sebentar, begitu saya ke rumah saya, pulang. Setelah datang ke sana biasa sampai 1 minggu. Pernah kejadian di luar nalar teman-teman, saya waktu itu di Parit Masigi ya, Sungai Ambawang, yang orang Pontianak, orang Kalimantan Barat, insya Allah tahu ya. Jadi suatu malam saya bermalam atau nginap di rumah paman saya, rumahnya paman saya, adik dari ibu saya ya. Sekarang rumah beliau tidak ada karena tanah beliau dibeli oleh pemerintah menjadi bundaran Parit Masigi. Jadi yang tanah di bundaran Parit Masigi itu adalah tanah paman saya. Pada malamnya saya bermimpi didatangkan bapak angkat saya tersebut. Perkataannya begini, Ustadz katanya, besok kamu ke rumah ya, kalau kamu mau katanya. Insya Allah Pak katanya, kamu harus ke rumah kalau kamu mau katanya. Insya Allah Pak, saya jawabnya begitu sampai berulang kali ya, sampai saya terbangun. Jadi setelah saya terbangun, saya berpikir ini ada apa? Saya kok nampaknya dipaksa harus ke rumahnya. Kalau mau katanya. Kalau mau katanya. Padahal waktu itu saya tidak mempunyai uang sama sekali, Jadi saya berpikir ini saya harus datang ke sana, saya bilang. Jadi saya pikir ya, kemudian saya ngutang atau pinjam uang ke paman saya tersebut, abah saya Allah maghfirlahu, mudah-mudahan ampuni oleh Allah segala dosanya. Kemudian saya berangkat ke Mempawah, dan di perjalanan ini banyak sekali kejanggalan yang luar biasa teman-teman. Waktu saya pergi ke sana ya. Ini saya nanti cerita sampai akhir insyaallah. Pertama di dalam bis ya. Saya bercerita dari Batu Layang, saya ceritakan dari Batu Layang karena kejadian yang aneh itu dari Batu Layang. Setelah saya naik ke bis waktu itu, ongkosnya kalau nggak salah 4.000 atau berapa teman-teman, sampai ke Mempawah ya, uang saya waktu itu 50.000 karena saya pinjamnya 50.000 ke abah saya tuh. Jadi setelah itu kredit kondektur itu mengembalikan uang tersebut sampai ratusan ribu teman-teman. Kebetulan saya waktu itu ada di samping pintu bagian depan ya. Jadi uang 50 ribuan disangka beliau itu adalah 5 ribuan teman-teman. Jadi yang puluhan ribu disangka beliau adalah ribuan, begitu ya. Jadi sampai banyak sekali. Mungkin kalau 1 juta insya Allah tidak sampai teman-teman. Jadi semuanya langsung disodorkan ke saya. Jadi saya bilang, Pak, ini lebih Pak, uang saya hanya 50 ribu. Ini berapa saya hitung ini berapa, ini 50, ini 10 saya hitung begitu ya. Saya hitung, beliau tercengang. Enggak, ini betul uang kamu, ini uang kamu katanya. Ini kembalian kamu katanya. Jadi saya hitung lagi,
Enggak Pak, uang saya 50.000, saya bilang. Dipotong ongkos jadi berapa, saya bilang sisanya berapa kan. Ini berapa ratus ribu ini, saya bilang begitu. Enggak, ini betul punya kamu. Nah, jadi karena beliau tidak, si bapak kondektur ini tidak pernah sadar ya tentang uang tersebut. Kemudian saya ambil ya, ambil berapa lembar kalau nggak salah, yang jelas seukuran untuk kembalian ya, untuk kembalian uang saya. Jadi saya ambil, jadi saya sisanya yang paling banyak ini sisanya saya kasihkan. Pak, ini punya saya, ini 20.000, ini 20.000, ini 5.000 kan, begitu. 10.000 atau berapa saya pokoknya hitung begitu ya. Nah, jadi ini punya saya, lebihnya ini punya Bapak. Ini bukan punya saya. Saya bilangnya begitu, teman-teman. Jadi beliau tercengang lama begitu. Mungkin ada 5 menit ya beliau tercengang begitu. Kemudian beliau sadar dan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih Pak, terima kasih katanya. Iya betul katanya. Ini kondektur ya. Nah, ini kejadian yang pertama. Kejanggalan yang terjadi setelah saya datang mimpi ya. Mohon maaf teman-teman karena ngomongnya agak berbelit-belit ya, karena memang saya kurang lancar untuk berbicara sekarang. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan, saya pernah kecelakaan ya. Jadi ngomongnya kadang-kadang yang mau diceritakan itu saya lupa ya. Jadi mau membaca pun kadang-kadang terputus di tengah jalan begitu teman-teman. Lupa apa yang mau dibaca teman-teman. Begitu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Mohon doanya mudah-mudahan saya segera sembuh. Jadi setelah saya turun dari bis kota ya, dari bus kota di Pasar Mempawah, saya belanja untuk adik-adik angkat saya di toko orang Cina waktu itu ya. Nah, karena kebiasaan saya setelah berbelanja saya hitung kembali, walaupun di perjalanan saya hitung kembali. Ternyata setelah saya hitung di perjalanan, setelah selesai belanja ya, uang kembaliannya dari yang punya toko itu lebih teman-teman, lebih dari yang seharusnya. Jadi saya harus jalan kaki kembali lagi ke toko yang awal. Saya tanyakan lagi satu persatu, ini berapa harganya kan begitu. Jadi ternyata lebih teman-teman, saya kembalikan. Ini punya Bapak lebih. Nah, jadi beliau berterima kasih. Ini jalan kaki sudah agak jauh teman-teman. Nah, kemudian singkat cerita saya sampai ke rumah angkat bapak saya ya. Dan ternyata di sana bapak angkat saya tidak ada, sudah dua hari ya. 2 hari dengan ibu angkat saya tidak ada. Jadi yang ditinggal hanya anaknya yang umur belasan tahun dan paling kecil sekitar 3 tahun kalau nggak salah ya. Paling kecil ada tiga anak yang ditinggalkan. Saya tertegun. Saya berpikir begini, oh ternyata saya disuruh datang ke sini, mungkin disuruh jaga anak-anak ini, adik-adik saya yang ada di sini, karena tidak ada orang tuanya ya. Jadi saya berpikir begitu teman-teman. Ternyata adik-adik angkat saya ini sore harinya minta jajan. Jadi saya pergi ke toko lagi ya. Dengan adik-adik ini saya ajak. Jadi uang saya yang 50.000 itu kan masih ada teman-teman. Karena waktu itu belanja masih murah ya. Jadi jajan-jajan masih ada yang 100 kan begitu. Insyaallah masih ingat ya. Paling mahal kalau nggak salah waktu itu 500 ya, berbeda dengan sekarang. Jadi 50.000 dipotong ongkos anggap 5.000, masih tersisa 45.000 ya. Ini masih bisa mendapatkan banyak sekali teman-teman. Nah, jadi setelah saya pulang di perjalanan saya hitung lagi, karena ada sedikit kelebihan uang saya habiskan ambil jajan ya. Ternyata masih dikembalikan lagi ya, ada kembaliannya lagi. Jadi di perjalanan saya hitung lagi ternyata lebih ya. Saya balik lagi adik-adik saya itu saya suruh pulang duluan. Kemudian saya hitung ya, saya katakan kepada si pemilik toko bahwa uangnya lebih ya, karena punya saya sudah pas, tidak ada kembaliannya, saya bilang begitu. Dan alhamdulillah orang tokonya mengatakan alhamdulillah terima kasih ya. Nah, jadi ini kebiasaan saya dari dulu, kalau belanja walaupun 50 rupiah lebihnya yang kembaliannya saya kembalikan teman-teman. Ini kebiasaan saya dari dulu, bukan kebaikan saya, ini kebiasaan saya.
eh, singkat cerita nginap ya, bermalam. Besoknya ayah, bukan besoknya, iya besoknya atau malam ini ya, malam ini sekitar maghrib bapak angkat saya datang. Setelah bapak angkat saya datang, berdiam sebentar, saya katakan, Pak, saya besok mau pulang, katanya. Saya katakan begitu karena saya sudah sudah nginap di sini, sudah beberapa malam di sini, kata saya bilang begitu ya. Jadi saya besok mau pulang, kalau nggak pagi-pagi, insya Allah sore saya pulang, Pak, katanya. Akan tetapi setelah subuh ya, subuh saya mengatakan, Ustadz, kata bapak angkat saya, ditanya ya, pulangnya nanti jam berapa, Ustadz? Insya Allah sore lepas asar, Pak, atau lepas duhur begitu ya. Akan tetapi setelah waktu duha, setelah selesai subuh ya, setelah waktu duha, maksudnya matahari sudah terbit, kok tiba-tiba hati saya itu ingin pulang terus ya, ingin pulang, dan akhirnya saya minta izin pulang ya. Pak, saya ingin pulang sekarang. Loh, kenapa kamu ingin cepat-cepat pulang, padahal barusan tadi ya kamu ngomongnya nanti sore, katanya. Enggak tahu, Pak, seakan-akan ada panggilan saya disuruh pulang sekarang, harus pulang sekarang, saya begitu ya. Ya udah, diberi izin. Akhirnya yang ini khusus yang tahu Kalimantan Barat ya, pulangnya ini saya sampai di terminal Siantan, saya bertemu dengan orang ya dari arah laut. Saya mau ke arah laut, orang ini dari arah laut, jadi berseberangan ya. Akan tetapi setelah orang ini ingin melewati saya, kok tiba-tiba lengan saya ini dipegang ya. Pak, ini ceritanya. Bapak tahu nggak di mana tempat si Pikarya berada? Oh, saya tidak tahu, Pak, saya bilang. Saya bukan orang sini, saya orang Hulu, saya bilang. Nah, saya hanya numpang lewat di sini. Oh, iya. Nah, ada orang lewat lagi, ditanya oleh beliau, akan tetapi lengan saya, tangan saya masih dipegang oleh beliau, tidak dilepaskan sama sekali. Kemudian bertanya, ternyata orang tersebut orang Kuala ya, orang Kuala. Dan sama-sama tidak tahu ya, karena Kuala Mempawah itu lumayan jauh ya. Jadi mungkin orang tersebut, orang yang terakhir dari saya, yang dari Kuala Mempawah ini penasaran, karena seakan-akan sangat penting menanyakan alamat tersebut. Jadi beliau bertanya, sedangkan lengan saya tetap dalam pegangan beliau, orang tersebut. Jadi yang dari Mempawah, orang ini bertanya, yang dari Kuala Mempawah bertanya, Dek, katanya, sebenarnya ada apa? Nampaknya sangat penting sekali, sangat terburu-buru sekali, katanya. Saya ingin bertanya, oh iya, Pak, saya sebenarnya ibu saya sakit, katanya, di rumah sakit, dan saya punya benda, katanya, punya benda namanya, ya punya benda begitu ya. Jadi saya ditelepon setelah memberitahu bos saya di sini, ditelepon supaya saya membawa benda saya ke sini, ingin beliau bos saya, katanya, untuk biaya ibu saya yang masuk rumah sakit, katanya. Ini kata beliau. Wallahu a'lam, apa ini hanya sekedar apa ya, cerita akal-akalan, saya nggak tahu, teman-teman, karena pada akhirnya tidak masuk akal, teman-teman. Jadi ya kemudian yang dari Kuala bertanya, bolehkah saya melihat benda tersebut? Oh, boleh, kalau memang mau, boleh, katanya. Jadi kita cari rumah kosong. Jadi waktu itu ada toko-toko yang ada di Siantan, di terminal Siantan, masih dalam rehab ya. Jadi banyak yang masih baru, yang masih belum terisi sama sekali, karena masih baru, teman-teman. Jadi pergi ke situ, ternyata dikeluarkan, di situ ada keris semar kecil, teman-teman, kuning mengkilat, luar dalam semuanya bertuliskan Arab, tapi wallahu a'lam tidak bisa dibaca ya. Waktu itu dites, boleh dites nggak, kata beliau, kata yang dari Kuala ya, boleh, Pak, boleh, katanya. Jadi walaupun apa ya,
satu helai rambut ini dipotong dengan silet yang masih baru. Ketika itu memang nggak terpotong, teman-teman. Jadi ini mau dijual berapa, kata. Jadi kalau yang namanya kulit ya sampai digores sekuat-kuatnya hanya geli, teman-teman. Ini sampai saya sendiri juga merasakan. Ini seikhlasnya Bapak, kata beliau ya, seikhlasnya Bapak, karena saya hanya ingin membantu orang tua saya, katanya. Nah, oh ya, kalau begitu saya beli 50 juta, katanya. Ini di depan saya, 50 juta lain komisi. Jadi maksudnya saya sebagai saksi ada komisi, maksudnya begitu, teman. Nah, tapi tunggu dulu di sini ya. Saya mau ngambil uang saya di bawah teman saya tadi. Saya mau ke sana dulu, katanya. Mau ngambil. Adik tunggu saya di sini dengan Mas ini, katanya. Oh iya ya. Ya Pak, saya tunggu, katanya. Ternyata setelah orang tersebut keluar, teman-teman, si orang ini bertanya kepada saya, "Bang," katanya, "abang sekarang punya uang berapa?" katanya. "Saya sekarang punya uang 30.000, saya bilang begitu kan. Ya 40.000 ya, 40.000. Dipotong ongkos dari Batu Layang ke sini tadi 2.000, saya bilang misalnya begitu. "Abang ke rumahnya butuh ongkos berapa?" "Saya sekarang tidak mau pulang, saya ingin ke Parit Mayor." Saya bilang, "Ongkos ke sana berapa?" 3.000 sudah cukup. "Betul Bang, iya. Ini Bang, benda ini saya berikan kepada abang. Ini demi Allah ya, teman-teman. Ini benda ini saya berikan ke abang. Kita setelah ini langsung keluar. Abang jangan menoleh saya pun tidak akan menoleh abang." Karena orang yang tadi itu tidak jujur, Bang. Jadi ini saya berikan ke abang, dan uang abang yang tidak dibutuh lebihnya untuk ongkos tadi, kalau abang ikhlas, katanya, abang ikhlas, saya minta untuk saya, Bang." "Oh iya, nggak apa-apa, saya ikhlas." "Betul Bang, cukup 3.000 Bang," katanya. Masih saya diberi 5.000 ditambah maksud. Tapi saya nggak mau, karena memang kebutuhan saya hanya 3.000, teman-teman. 3.000 ya. Karena saya bukan mau pulang ketika itu, dan alhamdulillah ya. Nah, jadi barang itu diberikan ke saya langsung. Nama orang tersebut namanya Ateng. Saya bertanya setelah itu, teman-teman. Jadi benda ini setiap saya bawa, ini terus terang, teman-teman, setiap saya bawa ada keanehan. Jadi yang namanya orang Cina ya, cewek-cewek Cina itu nggak bisa dimahabbah, teman-teman. Ya, jarang sekali mahabbah yang bisa menembus orang Cina, teman-teman. Cewek-cewek Cina maksudnya. Karena kalau orang Cina ini kebiasaannya kan sembahyang di pekong, teman-teman, di pekong ya. Jadi sangat jarang. Akan tetapi ketika saya membawa benda tersebut, dengan sendirinya langsung ke pangkuan saya. Dan saya sendiri sampai malu, teman-teman, karena memang saya nggak biasa pacaran kan, nggak biasa. Jadi kalau saya bawa itu pasti yang namanya wanita-wanita cantik itu nempel ya. Bukan hanya yang cantik, teman-teman, yang jelek juga ya. Jadi saya bingung. Nah, akan tetapi kalau ada yang seperti itu mendekati saya, otomatis misalnya saya letakkan di saku celana bagian kiri, otomatis paha saya ini akan panas, teman-teman. Jadi kalau ada yang mendekat seperti itu, maka akan panas, terasa panas, teman-teman. Jadi ya itu. Namun beliau, si Ateng ini yang mempunyai, berwasiat, berpesan kepada saya, "Bang, mohon diingat Bang, jangan pernah sampai digunakan kepada kejahatan Bang ya." "Oh ya, itu pasti," saya bilang, "insya Allah, karena memang saya tidak menyukai itu." Saya bilangnya begitu. "Kemudian Bang, kalau misalnya nanti abang diberi rezeki oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah, jangan lupakan fakir miskin." Itu pesan beliau. "Oh ya, itu pasti saya bilang. Jadi ada dua pesan, teman-teman. Akan tetapi selama benda ini ada di saya, jadi banyak dukun yang datang, orang sakti datang ke saya, katanya mendatang mimpi, datang petunjuk, saya disuruh pinjam ini, disuruh pinjam itu, katanya. Jadi selama benda itu ada di saya, banyak yang datang seperti itu. Akhirnya benda itu saya
saya kuburkan di satu pemakaman ya, di satu pemakaman keramat, saya kuburkan di sana. Sampai sekarang saya nggak bisa ngambil teman-teman, karena ada di sana teman-teman. Ada 2 kali orang yang ketika ziarah kebetulan benda itu keluar ya, ada di luar, diambil, dibawa pulang, ternyata sakit nggak sembuh teman-teman. Setelah berobat, ternyata oleh dukunnya ditanya, kamu pernah membawa benda nggak dari kuburan ini? Iya katanya, kembalikan, itu bukan hakmu. Setelah dikembalikan langsung sembuh dengan izin Allah. 2 kali teman-teman. Jadi sekarang benda itu tidak ada. Ternyata kata orang yang pandai, khodamnya itu waktu itu karena selalu bertambah dan banyak sekali cerita saya bersamaan benda ini ya. Benda ini waktu saya bersama orang-orang sakti maksudnya. Jadi katanya waktu itu khodamnya itu khodam malaikat sebanyak 175 katanya. Jadi terang bercahaya luar biasa katanya. Jadi pernah suatu malam saya bersama orang dari Banyuwangi teman-teman. Saya bersama orang Banyuwangi, waktu orang itu memang punya kelebihan ya. Jadi kaget ya, waktu naik motor dengan saya, beliau sambil tersenyum dan berkata, Pak Ustadz, apa Pak? Saya bilang, saya baru kali ini melihat orang, katanya, melihat orang sampai naik sepeda motor pun dikawal oleh ratusan malaikat, kata beliau ini. Saya nggak nambahin, nggak merubah. Jadi itu seadanya aja. Dan kebetulan Bapak itu bermalam di rumah yang sama di Siantan ya, di terminal Siantan waktu itu. Karena orang ini punya tujuan ke sana. Dan setelah bangun malam ingin sholat tahajud teman-teman, beliau kaget teman-teman, karena katanya setelah beliau bangun ternyata waktu saya tidur ini dijaga teman-teman, dijaga oleh ratusan malaikat. Itu katanya, wallahu alam, saya tidak tahu benar tidaknya karena ini hanya perkataan beliau ya. Jadi benda tersebut sekarang sudah habis ya, sudah saya kuburkan karena pernah ditawar oleh orang Malaysia waktu itu ya, 150 juta teman-teman, 150 juta. Kalau saya masih berat, katanya masih berat, merasa berat, disuruh pasang harga teman-teman. Dan ketika itu hampir saja saya jual, akan tetapi datanglah ruhaniyah Sultan Syafiuddin, Sultan Sambas ya, yang dari beliau, dari sana beliau mengatakan bahwa benda itu jangan dijual. Ini pesan beliau, jangan dijual. Siapa tahu, katanya, rizki yang Allah ingin berikan kepada sampian melewati ini, kata beliau. Ya udah, nggak jadi ya. Setelah ini ada lagi yang datang meminta 350 juta ya. 350 juta. Ini dari Jalan Ayani ya. Saya sudah lupa namanya, tempatnya saya masih ingat tempatnya. Akan tetapi bukan orang itu yang beli, tapi rumah yang ketemu dengan saya yang ingat maksudnya ya. Akan tetapi benda ini sudah tidak ada teman-teman, sudah saya kuburkan ya. Yang terakhir ini sudah saya kuburkan. Kemudian yang terakhir ada yang meminta 3M teman-teman, 5M ke 3M ya. Ini dari Jawa Timur langsung yang ingin membelinya teman-teman. Dan setiap dites, diuji selalu lulus ya, selalu lulus. Karena memang asli ini, benda asli bukan benda isian. Menurut cerita dari yang mempunyai ini, yang memberikan kepada saya, awalnya pada malamnya beliau datang mimpi ya, mendapatkan mimpi, datang orang berjubah putih katanya. Nah, katanya, besok pagi kamu nyangkul di belakang rumahmu sekian banyaknya, katanya. Jadi arahnya dari belakang rumahnya sampai sekian banyaknya nyangkul, disuruh nyangkul ya. Setelah nyangkul ternyata yang terakhir berbunyi teman-teman. Setelah berbunyi diangkat tanahnya, ternyata ada kotak.
Dan kotaknya juga kotak kuning teman-teman. Kotaknya kotak kuningan juga. Nah, jadi isinya setelah dibuka berisi keris semar mesem namanya. Keris semar mesem ya. Jadi itu teman-teman, itu bercahaya kuning emas teman-teman. Tulisan Arab, kerisnya tulisan Arab, warangkanya tulisan Arab, kotaknya juga tulisan Arab teman-teman. Tapi saya nggak bisa membaca teman-teman. Ini cerita awal mula saya bertemu dengan bapak angkat saya sampai mendapatkan satu benda yang sekarang sudah tidak ada di tangan saya teman-teman. Dan selebihnya tidak akan saya ceritakan, tetapi sebagian kejadian yang tidak menginakkan pada akhirnya sudah saya ceritakan sebelumnya ya. Jadi kalau saya ceritakan semua kejadian-kejadian dengan bapak angkat saya, ini sangat banyak sekali teman-teman, karena memang lama ya, saya cukup lama berdiam dengan beliau teman-teman. Jadi mohon maaf ya, ini salah satu cerita yang mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya kira sudah cukup ya, sudah cukup sampai di sini saya ceritakan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.